Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya kedatangan beliau ke sini ini Allah berkahi kita semua, amin. Pertama, saya sebagai ahlul bait, tuan rumah, mohon maaf kalau jamuannya kurang memuaskan, Bang Fadli. Sangat memuaskan. Terus ini alhamdulillah yang hadir di sini pokok pertama keluarga besar Himpunan Kerukunan Masyarakat Minang Pasar Parung Panjang dan sekitarnya. Lalu ada juga kiai-kiai, guru-guru ngaji, ya, dan juga masyarakat yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Pertama, kami warga Desa Lumpang, Kampung Cijapar, Kecamatan Parung Panjang ini merasa betul-betul dihargai dan sangat berharga kunjungan Bang Haji Fadli ke sini ini. Betapa kami ini orang biasa, ya, bukan siapa-siapa. Kedatangan mungkin ya kalau struktur pemerintah kan mungkin sederajat dengan Bapak Presiden lah, gitu kan. Artinya ini nggak kecil. Makanya saya terus terang telepon dari teman-teman, apa iya Bang Fadli? Iya, insya Allah. Saya bilang kedatangan beliau ke sini adalah silaturahmi kekeluargaan. Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan Bang Fadli, insya Allah doa kami, dukungan kami buat Bang Haji Fadli insya Allah selalu mengalir, insya Allah. Dan kami terus terang, kami tidak menonjolkan partainya Bang Haji Fadli, tapi kami melihat keberaniannya, kesungguhannya, dan istiqomahnya Bang Haji Fadli ini memperjuangkan bangsa dan negara ini, itu yang kita dukung. Dan kita dengar sendiri perjuangan Gerindra diwakili oleh beliau untuk memperjuangkan masalah nasional ini tidak kecil, skalanya nasional. Dan beliau adalah wakil kita, Bogor, Kabupaten dan kota ya Bang ya? Kabupaten aja. Nah ini subhanallah, saya sangat terima kasih sebesar-besarnya. Justru aspirasi apa sampaikan ke beliau, ya, kayak gitu kan. Tadi sudah ngobrol-ngobrol ringan kan, sudah ya, kayak gitu. Tinggal saya secara pribadi Bang ingin menyampaikan, pertama ada pesan-pesan dari masyarakat masalah jalan kami ini. Mungkin kalau diperiksa satu-satu ISPA ini ngebunya bukan main Bang. Yang kedua Bang, ini tonase ini gimana solusinya kan, kayak gitu. Yang ketiga ini juga maaf, kami ini Bogor Barat merasa dianaktirikan. Ring satunya Airin bicara, kalau ini mau misahkan diri bisa saja, nah, gitu kan. Tapi kan prosesnya nggak seringan itu. Nah, karena apa? Kita ke kabupaten itu 3,5 jam, 3,5 jam Bang. Ke Tangerang cuman abang tadi lewat dari Cisauk aja berapa menit kan, kayak gitu kan. Nah ini cukup jauh. Satu Bang, kami terus terang kalau memang boleh diizinkan ke depan abang, ya Allah mudah-mudahan berhasil, rumah sakit Bang, nah, gitu. Karena banyak, termasuk ibu saya meninggal di tengah jalan karena nggak keburu ke rumah sakit, nah, gitu kan. Nah banyak orang yang hamil yang kondisi darurat itu nggak nyampe ke sana kan, nah, gitu. Nah yang kedua Bang, masalah pendidikan, banyak anak putus sekolah. Ini juga Kiai Sofiani mewakili daerah Gintung ini, banyak anak-anak yang putus sekolah yang notabene-nya masih ada harapan ke depan. Dan masih banyak juga saudara-saudara kita yang menempati rumah bekas kandang kerbau. Kalau saya buka fotonya, Umi itu Androidnya Mi, kayak gitu. Itu bukan main, sedih Bang, kayak gitu. Makanya kalau abang untuk keliling daerah Kabupaten Bogor ini kayaknya 1001 permasalahan. Tapi saya kira mungkin yang penting dulu lah, yang sifatnya umum di jalan Bang. Di Kampung Cijapar ini, di 4 RT tidak punya pemakaman umum. Tanah negara ada, maksudnya dipinta gitu, supaya Pemakaman umum Bang. Udah gitu aja. Tujuannya ke Pak Bupati sih, beneran Bapak dari sini. Ini tujuannya buat bupati. Iya, cuman di lurah kan udah 7 bulan nih Pak, cuman belum saya ajukan ke Bupati. Kalau bisa ada yang ditulis 1 lembar aja kepada saya, ini dilampirkan. Oh gitu. Langsung ke Bang. Kalau enggak, Sip. ya, gitu Pak. Terima Ada kasih. 1 lembar. Kalau enggak itu buat bupati kan, bukan buat saya. Iya. Yang terhormat Bapak Kiai Akmal selaku tuan rumah, yang terhormat Bapak Pati John selaku wakil rakyat, kita semua yang berada di DPR RI, jembatan Pak Haji ya, yang menghubungkan antara 2 desa, Desa Lumpang dan Desa Gintung Cilejet. Dulu saya staf di sini Pak, di Desa Lumpang nih, dulu sama Pak Haji Akmal 2001 sampai dengan 2010. Saya pindah ke Salimah,
nyalon kepala desa alhamdulillah dapat. Jadilah di desa Gintung Cilejet. Salimah jadi lurahnya kan gitu. Tapi kan itu tanggung jawab kita semua bareng-bareng. Seharusnya emang ada kerjasama antar desa ya. Yang dulu dicanangkan sama pusat ada duit APBN, kita kan bisa pakai kerjasama antar desa. Cuma kalau uang yang ada di desa sekarang yang ada bergulir kan cuma 720 juta Pak. Kalau kita dibagi, sedangkan kebutuhan jembatan itu minimal paling kecil 800 juta. Paling kecil ya Pak Jakmal ya, karena luas panjang itu antara hampir 30-an lah. 30 meter. Itu kemarin ada yang ngejeblos Pak ya. Kita bersama-sama Pak Jakmal, Pak Jakmal sering membantu ke desa Gintung Cilejet, baik untuk pembangunan masjid, pengeboran air karena dia emang tadinya udah sama saya udah dari dulu lah, dari di sini gitu kan sampai sekarang. Dan cuma emang itu permintaan dari saya, mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak gitu Pak ya. Amin, amin. Itu aja. Satu mobil aja ya? Udah putus Bang. Udah terus belakangnya. Bahaya. Udah 6 korban Bang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Sahabatul Bait nih, Kiai Akmal dan keluarga, ketua kepala desa Gintung Cilejet. Gintung Cilejet, para pengurus dari HKMPS ya, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kiai yang saya hormati. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Sebenarnya ini sudah lama tertunda nih, berkunjung ke tempatnya Pak Akmal, karena Pak Akmal ini kenal baik dengan adik saya, kebetulan juga di DPRD Provinsi Jawa Barat periode kedua. Jadi ya kita sebetulnya saling tahu dan saling ini, tapi ya karena sudah sama adik saya sering komunikasi ya udah gitu. Alhamdulillah bisa langsung sekarang ke sini dan juga bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Saya memang tadi juga sudah mendengar banyak masukan di Perumnas 2 tentang berbagai masalah, khususnya di wilayah sekitar Parung Panjang gitu. Masalah jalan udah kelihatan sekali lah ya, sampai saya bilang saya ini jarang ke Parung Panjang karena perasaan lebih dekat ke Singapura daripada Bisa jadi apa? Sama yang Singapura. Saking ini kan ke Singapura cuma 1 jam. Iya. Ke sini berjam-jam. Gitu. Nah, jadi masalah jalan ini memang bukan masalah baru, tapi memang harus ada satu penyelesaian. Penyelesaiannya sebenarnya kan salah satunya di aturan gitu kan. Bagaimana mau membuat jalan sebagus apapun, kalau tonasenya nggak diatur ya pasti hancur. Jadi buang-buang uang gitu ya. Nah, saya kira ini harus ada pengaturan terhadap tonase itu, karena jalan pasti punya kekuatan. Mau dibangun sebaik apapun dengan jalan beton apapun pasti hancur kalau tidak dibatasi. Jadi ini saya kira nggak ada jalan lain kecuali truk-truk yang lewat itu harus diperkecil sehingga tonase dan kekuatan jalan untuk menopangnya bisa. Ini saya kira itu nggak ada jalan lain kalau menurut saya. Nah, ini tinggal aturannya di mana kan. Kalau aturan ini ada di bupati, berarti bupati yang harus mengeluarkan perbub gitu ya. Nah, nanti saya akan cek dengan anggota DPRD kabupaten juga. Kalau misalnya aturannya ternyata memang ada tapi tidak dilaksanakan, berarti ada yang salah dong. Ada permainan gitu loh. Ini kan ada pelanggaran juga. Nah, di mana pelanggarannya? Saya kira itu masalahnya. Jadi jalan bisa saja diperbaiki besok juga, tapi kan paling 2 minggu bisa hancur lagi. Gitu. Ini yang saya lihat. Saya akan cek nanti. Terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan juga, saya kira ini memang ya di mana-mana ada masalah lah ya Pak. Kita nanti
Tapi memang juga ada beberapa program. Mungkin di provinsi lebih banyak programnya dan di kabupaten. Itu nanti ya Pak Akmal lah bisa mengarahkan, kan selama ini juga sudah tahu insya Allah terkait dengan itu. Kalau menyangkut jembatan itu coba ya Pak Lurah, saya disurati juga supaya saya bisa bersurat nanti ke PU. Ada memang kalau tidak salah mereka itu pengembangan pemukiman, jadi di daerah-daerah tertentu Bamkim namanya. Nah itu bisa dialokasikan dananya. Jadi tolong saya disurati dan juga lengkap gitu dengan fotonya apa, bahkan ada kejadian proposal lah untuk minta dibangun. Nanti ditujukan ke saya supaya saya bisa teruskan ke PU, Kementerian PU. Jadi kalau di saya kan urusannya di pusat gitu loh. Kadang-kadang kalau jalan kayak gini kan jalan provinsi, berarti kan provinsi. Jalan kabupaten. Sekarang malah jalan desa hanya dari dana desa yang jumlahnya 600-700 tapi tidak tercover. Nah itu bisa kita coba, mudah-mudahan bisa ada terobosan. Seharusnya sih bisa ada dana Bamkim, dana pengembangan pemukiman gitu. Apalagi yang menyangkut itu 2 desa. Jadi coba ya Pak, nah, itu kita coba mengenai makam dan sebagainya. Saya bisa teruskan suratnya Pak. Artinya apakah memungkinkan atau tidak, nanti kan pasti mereka akan kaji itu tanah sebenarnya tanah siapa dan sebagainya. Tapi kan namanya aspirasi, kita teruskan, kita coba, siapa tahu itu bisa. Karena memang sebagai anggota DPR kan tugas DPR itu adalah membuat undang-undang, mengawasi, mengontrol pemerintah, dan juga budgeting, ya, anggaran bersama juga dengan pemerintah. Jadi kita ini kan bukan eksekutif. Kalau eksekutif itu ya dari presiden, gubernur, bupati, nah mereka eksekutif, camat, termasuk Pak Lurah. Nah tapi kita ikut bisa mendorong Pak. Persoalan hari ini adalah bola ada di depannya. Nah, kan harus ada rumah sakit, intinya kan harus ada rumah sakit. Persoalan siapa yang membangun, yang terpenting adalah ada rumah sakit. Iya betul. Itu yang penting ya. Karena apa? Masyarakat sini, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ketika mau ke rumah sakit keburu meninggal. Ya lagi hari ini kan tidak terlalu padat. Ketika memang harinya tronton nggak bisa minggir Bang. Nggak mau kalah dia Bang. Nggak mau kalah deh Bang. Nah kita oke, siap puskesmas juga tidak lain untuk menampung itu. Klinik-klinik pun juga. Sekarang ini yang perusahaan-perusahaan tambang yang nambang ini kan teridentifikasi kan? Ya, Iya. 14 PT tambang Bang. 14. Kurang lebih. Itu kenapa tidak diminta misalnya oleh Pak Lurah CSR-nya itu suruh siapin aja mobil-mobil ambulans? Jadi persoalannya begini Pak, terkait juga dana CSR. Jangan misalnya yang ada di Gunung Batu, ya kan? Ya udah plotting semua dah. LSM yang sudah Plotting semua. bahkan luar sini. Bahkan kita pernah kumpulkan di kecamatan terkait apa namanya, bagaimana tindak lanjut jalan. Efek yang sekarang ini, dampak yang ada sekarang ini kan masyarakat sini ngebul. Ngebul itu dampaknya apa? ISPA, ya. Anak sekolah pagi-pagi udah rapi dan segala macam, keluar dari rumah ngirup udara kotor, ISPA pada akhirnya. Kita sudah utarakan itu. Ayo dong, bagaimana? Kita akhirnya nggak termul, kita stop jalan. Di stop ya terbentur seperti itu. Jadi tidak ada. Kalau kecuali tangan besi, ya baru. Nah ini kan wilayah Abang, dapil Abang. Nah artinya ini Bupati sebenarnya Bupati. momennya momen tepat lah. Akhirnya kira-kira apa yang harus dilakukan dan apa yang mesti dilakukan, kan gitu. Tapi tolonglah tadi kalau ada kajian atau apa dokumen surat, apakah dari Pak Lurah atau dari KNPI atau dari siapa yang mewakili unsur-unsur masyarakat, itu bersurat atau dikirimi ke saya supaya saya bisa memperjuangkan itu berdasarkan surat aspirasi. Karena kalau lisan ya lisan.
pulang dari sini Selesai. selesai. Tolong bersurat gitu loh. Nah, kalau surat, saya bisa memperjuangkannya itu bahwa ini saya ada dokumen, ini masyarakat, ini begini dampak dari persoalan jalan ini dan sebagainya. Dan saya bisa juga ikut mengontrol bupati kalau ada itu. Ya. Nah, bupatinya bisa, termasuk saya juga bisa bicara langsung dengan Kapolres. Tanggung jawab dapil lah. Saya bisa bicara, saya bisa panggil Kapolres. Ya. Saya bisa panggil Kapolresnya. Bahwa ini tonasenya sekian, tapi ini mobil-mobil ini lewat, kan harusnya ditahan mobil itu. Iya. Kalau bukan polisi yang melakukan, siapa lagi? Ya. Wewenangnya kan. Saya bisa lakukan itu, tapi tolong berdasarkan ada masukan. Tolonglah. Nah, Kalau model ini tambahnya bagaimana kurang ditujukannya aja ke saya, Pak. Hanya tujukannya. Nanti Kalau Bapak menunjukkan kepada bupati, ya, Bupati. berarti Bapak ke bupati. iya. Dirubah nanti. Nah, kalau Bapak menunjukkan ke saya, berarti Bapak meminta saya untuk memperjuangkan itu. Kalau Bapak omong ke bupati, kan berarti bupati. Saya kan bukan bupati. Gitu. Jadi sama kayak begitu. Nah, saya ini wakil bapak-bapak. Saya ini alat. Jadi saya ini alat. Nah, sebagai alat ya saya perlu ini apa yang mau diperjuangkan. Sehingga saya bisa ikut campur, Pak. Kalau saya nggak ada dasarnya, gimana mau ikut campur? Nanti dikira wah ini mau-maunya saya sendiri. Gitu loh. Jadi supaya saya mantap gitu, saya bisa panggil, Pak. Saya bisa panggil siapa saja dalam rangka tugas konstitusional untuk menjelaskan itu. Gitu. Menteri aja kita panggil kok. Presiden aja diambil, Pak. Menteri aja kita panggil. Jadi Pengawasan. karena kita memang punya tugas konstitusional untuk mengontrol. Itu aja, Pak. Ya. Jadi insya Allah, tolong yang soal jalan, karena saya juga udah tahu kayaknya nggak beres-beres gitu dari jauh sih saya. Iya. Tapi yang secara resmi waktu itu yang datang adalah dari Perumnas. Saya terusin, Pak, surat itu. Tapi khusus yang di Perumnas. Karena yang ada surat tuh di Perumnas gitu. Nah, jadi kalau ada dari berbagai, nggak harus satu, Pak. Bisa dari beberapa kelompok masyarakat. Ada dari kelurahan, dari kecamatan, dari beberapa desa mungkin, dari LSM, dari AKMPS, bisa dari mana aja. Dari para ustadz, kiai, bisa. Gitu. Sehingga saya punya dasar. Gitu. Kalau bisa malah digabung. Ini ada yang mengkoordinir. Ada yang mengkoordinir, desa juga ada beberapa desa gitu, Pak Lurah. Nah, sehingga saya bisa ikut campur. Kalau nggak, saya nggak bisa ikut campur, Pak. Saya kan di DPR. Nanti, wah ini kan kewenangannya DPRD atau bupati aja. Kok saya ikut campur? Tapi karena saya mewakili Bogor, saya bisa ikut campur. Saya bilang nggak bisa, ini gitu. Sama misalnya tadi Perumnas, saya akan panggil direktur Perumnasnya. Kenapa ini kok terbengkalai begini? Apa masalahnya? Apa solusinya? Saya kira gitu ya, Pak Ustadz. Dari saya ucapkan terima kasih atas jamuannya, atas silaturahimnya, dan juga tukar pikiran serta masukan-masukan aspirasi dari bapak-bapak semua khususnya. Dan insya Allah saya kira kita terus berkomunikasi, silaturahim. Mudana wa tadarru'an wa takhassuran ta'abudan wa taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna